Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba memberikan beberapa kesimpulan dari rasa-rasa yang telah abang terima di atas rasa kesucian ini. Setelah abang ikuti dan jajaki serta hayati dan amalkan, dan juga setelah abang melakukan penelaahan, penelitian serta pembuktian selama 37 tahun yang almarhum Aki berikan kepada abang, maka hasil kesimpulan abang pada tahun 2013 ini adalah sebagai berikut. Ternyata apa yang Aki berikan pelajaran kepada kita adalah bagaimana menguak rahasia zat ilahi yang berada di dalam diri kita. Bukannya Allah yang berada di dalam diri kita, melainkan hanya zat, perwakilan dan utusannya. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya aku Allah telah dekat bersamamu, yang diibaratkan tidak jauh dari urat lehermu. Dan ayat berikutnya, aku telah dekat denganmu, hanya dirimu tidak merasakannya. Dengan demikian, yang dimasukkan zat Allah itu adalah ruhnya Allah. Jadi apa yang Aki berikan kepada kita selama ini adalah bagaimana kita mengenal, merasakan ruh Allah yang bersemayam di dalam diri kita ini. Di mana ruh Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu perwakilan Allah yang mempunyai kekuasaan juga tidak terhingga. Hanya perbedaannya, ruh Allah ini bukanlah pencipta. Yang pencipta adalah Allah Sang Maha dari segala maha. Ruh ini adalah bagian daripada Allah untuk mewakili di tubuh setiap insan manusia. Kehebatan dan dari kekuasaan ruh Allah ini dapat kita simak dari beberapa ayat di Al-Quranul Karim. Ada pada satu saat Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW dipertanyakan beberapa hal oleh orang-orang Nasrani. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai ruh. Maka pada saat itu Allah menurunkan ayat, wahai Muhammad, apabila orang bertanya mengenai ruh kepadamu, katakan aku hanya memberikan pengetahuan sedikit kepadamu tentang ruh itu, karena itu adalah urusanku. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat jelas. Mengenai ruh itu Allah hanya memberikan pengetahuan sedikit, baik kepada Rasulullah maupun kepada kita manusia. Dan di situ ditegaskan itu adalah urusan Allah. Di sini terlihat dengan gamblang bahwa ruh ini memang sesuatu yang luar biasa, sehingga manusia tidak akan mampu menggapainya. Karena ruh ini adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat mempunyai pengetahuan yang besar tentang ruh, dan diperkuat lagi dengan ruh itu adalah urusannya Allah. Disinilah para agamawan, terutama dalam Islam, para agamawan kita terhenti untuk mengupas, menelaah, meneliti keberadaan ruh ini, karena ditutup dengan ayat tersebut, bahwa aku hanya memberikan pengetahuan sedikit kepadamu wahai manusia, dan itu adalah urusanku. Sehingga sungkan atau para agamawan kita terkesan tidak mau untuk mengolah itu lagi. Nah, ternyata almarhum Muhammad Samsu Aki, beliau tidak diberitahukan, tapi beliau merasakan langsung bagaimana kiprah dalam si ruh itu di dalam tubuh kita. Yang mana Aki menyebut si ruh itu adalah zat kuasa Allah, zat ilahi,
atau si hidup namanya, atau saksi diri yang tidak bisa bohong. Dari situlah Aki, karena dia merasakan sendiri, maka beliau mengembangkannya kepada kita semua, dan kita pun merasakannya saat ini. Bila dibandingkan dengan agamawan, kita agak berbeda dalam tata cara menggapai keimanan. Sang agamawan langsung meminta kepada Tuhan yang maha dari segala maha. Sedangkan kita diarahkan meminta pada anak buah Tuhan, atau perwakilan Tuhan, atau utusan Tuhan, atau zat Tuhan, atau si hidup, dan yang lebih dikenal dalam dunia agama namanya si Ruh Allah. Agar kita mengenal yang namanya diri. Hal ini mungkin karena kita berasal dari golongan orang-orang yang bodoh, kotor, dan penuh dosa, yang tidak mampu meminta langsung kepada Tuhan, melainkan kita hanya meminta kepada zatnya yang berada di dalam diri kita. Dengan kata lain, zat tersebut adalah perwakilan Allah di tubuh kita. Maka barang siapa yang mengenal zat tersebut, ruh tersebut, sama juga sudah dia mengenal dirinya. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, tentunya dia telah mengenal Tuhan. Maka sebenarnya alam kesucian yang kita bawakan ini tidaklah bersentuhan dengan agama, karena tentunya setiap individu kita telah melekat agamanya masing-masing. Kita tidak pernah merubah atau menggantikan apa yang telah ada di agama, baik itu aturan maupun ibadah dan ritualnya. Juga apa yang kita sedang rasakan dan kembangkan bukan juga sesuatu pengganti ibadah dalam agama, melainkan kita mencari alternatif yang mudah untuk kita kenali dan rasakan, agar diri kita pun dapat meningkatkan keimanan serta melakukan ibadah sebagaimana para agamawan lainnya. Apa yang kita kembangkan adalah merasakan keberadaan kuasa Tuhan yang berada di dalam diri kita. Dengan terasanya hal tersebut, maka kita dapat merasakan dan mengevaluasi bertambahnya keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sangat meyakini bahwa Ruh Allah adalah utusan Allah, atau zat kuasa ilahi, atau perwakilan Allah di tubuh kita. Ia suci, di mana keberadaannya pun di dalam tubuh kita dikawal oleh malaikat rakib dan atid. Maka begitu kita mati, dipastikan Ruh Allah kembali kepada pemiliknya tanpa hisab dan lain sebagainya. Yang akan dihisab atau yang akan mempertanggungjawabkannya di dalam diri kita adalah jiwa dan hati. Sedangkan jasad berikut otaknya kembali ke asalnya, itu kepada tanah. Maka yang akan menerima siksa dan bahagia di dunia ini sampai kita mati adalah jiwa dan hati, bukannya Ruh Allah, dan bukan pula jasadnya atau pembungkus. Tentunya tahapan untuk kita mengenal dan merasakan kuasa Tuhan yang di dalam diri akan mempunyai proses dan tahapan pemeliharaan dengan cara peningkatannya. Di antaranya, satu, adanya tuntunan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dua, selalu memanggil nama Tuhannya, dan khusus yang muslim menyebut ya Allah. Tiga, melakukan pelatihan tidak makan sesuatu yang biasa di dalam agama disebut tirakat. Kita melakukan hal ini untuk melatih dan merasakan suatu perbedaan rasa atau hawa nafsu dan keinginan di dalam tubuh. Empat, melakukan perwujudan syukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menyembelih seekor kambing. Lima, melatih mentalitas tempat yang menyeramkan yang biasanya di dalam gua yang angker, untuk menguji tingkat keyakinan dan kepercayaan diri, serta mengukur seberapa jauh kita mampu menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa di dalam tempat yang menyeramkan dan angker tersebut. 6.
melakukan khalwat jalan bersama yang biasa dibentuk dengan satu tim, agar kita bisa saling mengenal dan merasakan bagaimana kehidupan di luar sana dalam orang beriman, beribadah. Kita dapat mengevaluasi diri, kita dapat sambil mencari pengetahuan dalam khalwat itu, sekaligus merasakan bagaimana Allah menuntun melalui ruhnya, melalui zatnya, agar diri kita terpimpin dalam perjalanan tersebut. 7 melakukan tadabur, 8 melakukan tafakur, 9 melakukan uzlah. Uzlah yang terbagi dengan 3 bagian, uzlah batin, uzlah jasad, dan uzlah keduanya. 10 dan lain sebagainya. Maka dengan kesadaran tersebut, agak berbeda cara berdoa kita atau cara keyakinan kita dengan para agamawan lainnya, walaupun hakikatnya adalah sama. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Jaskum Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.